Warta Jemaat, hari Minggu 12 Juli 2020. Salam Patunggilan. Majelis GKJW Jemaat Lumajang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, serta saudara terkasih bersama-sama di tengah keluarga kita. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Allah Sang Kepala Gereja, karena kasih-Nya kita tetap dikuatkan dalam iman dan pengharapan di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 yang masih mewabah di negeri kita saat ini. Tentunya kita juga berdoa dan berharap agar pandemi virus COVID-19 ini akan segera berakhir, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya, termasuk beribadah. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih, pada hari ini Minggu 12 Juli 2020, pukul 7 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan ibadah pemberkatan peneguhan perkawinan Saudara Julius Ruben Triwicaksono, putra Bapak Budi Kartika almarhum dan Ibu Wismaning almarhum, dengan Saudari Karina Puspita Kadarweni, putri Bapak Adolf Priyatmo Kadarmono, dan Ibu Yolana Murwianti. Cawisan manten pada hari Jumat, 10 Juli 2020, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 6 Juli 2020, telah dimulai pembangunan pastori GKJW Jemaat Lumajang. Dimohon dukungan dalam doa. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Penetua Priyo Hadi Imanto dengan menggunakan tata ibadat khusus selama masa kenormalan baru. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih, kami persilahkan bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita, kita awali ibadat kita dengan mengagungkan nama Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 10 bait 1, Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang terkasih, marilah ibadat minggu pagi ini kita lakukan dengan penuh ucapan syukur dan masing-masing kita ungkapkan pengakuan yang demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu melebihi segala sesuatu. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, menyertai kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 353 baitnya 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil aku dan
Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun tema ibadat pada minggu pagi ini terambil dari Kejadian 25, ayatnya 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribkah istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Mari kita respon tema ibadat kita di pagi hari ini dengan kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat 362, baitnya 1 dan 3, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum ibadat kita lanjutkan, sejenak mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita mengakui akan segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang penuh cinta kasih, kembali saat ini anak-anak-Mu menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus, dengan membawa rasa penyesalan akan kesalahan dan dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, bahkan melalui tutur kata, perbuatan, dan tingkah laku kami. Kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan, Engkau limpahkan kepada kami. Kami memohon ampunilah kami, karena kami percaya melalui darah Putra-Mu Yesus Kristus, kami boleh diselamatkan dan ditahirkan kembali. Selanjutnya ya Tuhan, kami hendak melanjutkan peribadatan ini. Kami mohon Engkau hadir dan memberkati kami. Inilah doa kami, ucapan syukur kami serta pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita semuanya di pagi hari ini terambil dari Mazmur 103 ayatnya 8 sampai dengan 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita bersama-sama kembali mengagungkan nama Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 381, baitnya 1 dan 2, Yang Maha Kasih. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, marilah bersama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita. Bacaan pada hari ini kita akan membaca dari Matius pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai yang ke-9, kemudian dilanjut pada ayat yang ke-18 sampai yang ke-23. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa mohon tuntunan Tuhan. Dan setelah itu kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala perkenan dan kesempatan yang boleh kami terima pada hari ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, kiranya Tuhan mengurapi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat belajar dengan benar dan sungguh-sungguh akan firman-Mu. Hamba-Mu, Bapak Priyo yang akan mewartakan, kiranya Tuhan urapi pula dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat nomor 51 bait yang pertama dan yang kedua. Firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-9, dilanjut ayat yang ke-18 sampai yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat.
ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat yang ke-18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena iman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa setia membaca firman Tuhan, merenungkannya dalam hati sanubari, terlebih mau berusaha untuk memperlakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah kita di pagi hari ini atau renungan kita bersama-sama dari Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan sebenarnya ada 3 bacaan, yaitu bacaan pertama dari Kejadian 25 ayatnya 19 sampai 34, kemudian bacaan yang kedua dari Roma 8 ayatnya 1 sampai 11, dan bacaan yang ketiga yaitu dari Injil Matius 13 ayatnya 1 sampai 9, dilanjutkan lagi 18 sampai 23. Sedangkan tema liturgis kita yaitu keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Sedangkan tema khotbah di pagi hari ini yaitu tanah yang baik itu adalah keluarga. Tanah yang baik itu adalah keluarga. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu mempunyai tempat yang favorit begitu dalam keluarga? Kemudian kira-kira bagian mana dari rumah Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu menjadi tempat favorit bersama gitu. Ya, artinya bisa untuk berkumpul di situ. Ya. Mengapa? Adakah yang Bapak Ibu lakukan di tempat favorit itu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagian orang itu menjadikan meja makan itu sebagai tempat favorit mereka, di mana mereka bisa makan sembari ngobrol tentang banyak hal bersama keluarga. Sebagian lagi ada yang menjadikan dapur itu sebagai tempat yang asik. Karena sembari masak mereka juga bisa bercanda dan ngobrol tentang apapun. Sebagian lagi mungkin tempat tidur. Karena di sana mereka bisa bercerita tentang apapun sampai-sampai ketiduran. Nah, dalam kebersamaan yang dibangun itulah pengalaman-pengalaman hidup keluarga bisa menjadi sumber belajar yang berharga. Ketika keluarga berkumpul mengitari makanan di meja makan, bukankah itu juga saat yang tepat untuk mensyukuri berkat Tuhan, yaitu pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, pemberiannya itu. Ketika sedang sibuk menyiapkan makanan di dapur,
bukankah itu juga kesempatan yang baik untuk menjelaskan tentang tanggung jawab kita, yaitu menjaga hidup yang dianugerahkan Tuhan dengan baik dan tetap sehat. Bahkan seandainya masakan kita itu rasanya ambyar, tidak asin, tidak pedas begitu, dan lainnya, jadi tidak seperti yang diharapkan, bukankah itu juga saat yang berharga untuk belajar tentang kegagalan, mencari penyebabnya dan bagaimana ke depannya supaya tidak terulang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih, menjadikan apa yang nampak di depan mata dan sedang dialami sebagai sumber belajar, ternyata ini juga dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika mengajar para murid tentang kerajaan surga. Tuhan Yesus menjadikan penabur, benih, dan ladang itu sebagai perumpamaan dalam menjelaskan. Dunia pertanian kenapa diambil oleh Tuhan Yesus? Ya, sebagai perumpamaan karena dunia pertanian itu sangat akrab dengan manusia. Sangat mungkin mengajar banyak orang yang berbondong-bondong dan mengerumuninya. Yesus menggunakan perahu waktu itu sebagai mimbar, ya, dekat danau. Sementara tak jauh dari danau itu ada petani sedang menabur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah sumber belajar yang kaya tentang kehidupan. Ini adalah tempat pertama dan utama anak-anak bertumbuh dalam iman bersama dengan orang dewasa, bersama dengan orang tua yang meneladankan buah-buah perbuatan yang baik. Keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi tanah yang baik, di mana pesan Tuhan diterima dan dimengerti dengan baik, lalu setiap waktu dan terus-menerus dipraktekkan dalam laku hidup. Dalam laku hidup, orang tua memperlakukan anak-anak, yaitu gula wentah begitu. Demikian juga dalam laku orang tua menyambut tamu, menyapa orang lain, ya, berbagi dengan mereka yang membutuhkan, bekerja dengan rajin, berkendara di jalanan, maupun tidak melibatkan diri dalam pembicaraan dan candaan yang kotor. Nah, dalam peristiwa-peristiwa itu orang tua bisa mengajar anak-anak tidak hanya dengan kata, namun dengan laku yang nyata. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, tanah yang baik untuk benih yang bisa berbuah melimpah itu tidak terjadi dengan begitu saja. Petani itu mengupayakan banyak hal untuk itu, seperti membajak atau mencangkul untuk menggemburkan tanah, supaya benih itu bisa diterima bahkan tumbuh subur dan berbuah. Keluarga Kristen yang dipanggil untuk berbuah dalam hidup itu juga perlu mengupayakan banyak hal untuk menyiapkan tanah yang baik itu. Melalui bacaan, tontonan, atau mungkin wisata yang bisa mengenyangkan jiwa dan menolong diri untuk berrefleksi. Tidak cukup memberi makanan bergizi bagi badan, batin pun membutuhkannya. Tantangan sekarang tidaklah mudah, Bapak Ibu. Keluarga Kristen digempur dari berbagai penjuru yang siap melemahkan dan mendangkalkan, sehingga pesan Kristus itu mungkin dimengerti namun tidak bertahan lama, apalagi mewujud dalam laku nyata. Seringkali tontonan yang dilihat keluarga sehari-hari itu sering menampilkan persaingan yang tidak sehat, dan itu dianggap wajar. Kemewahan adalah tujuan hidup. Bekerja hanya sekedar mengejar harta, dan jika harapan tidak menjadi nyata, maka orang akan mencari kambing hitam, berbuat curang, bahkan nekat.
itulah yang terjadi. Tidak banyak bacaan yang baik dan bermutu di rumah-rumah keluarga Kristen yang berisikan kisah-kisah hidup dan inspiratif tentang perjuangan hidup yang mengasah otak dan batin. Wisata yang dilakukan seringkali, kalau kita wisata kita hanya ingin foto begitu ya, selfie yang indah lah begitu. Itu yang kita cari sekarang ini. Jadi wisata yang dilakukan seringkali hanya sekedar bisa mendapat foto yang indah dan itu bisa dipamerkan gitu. Bukan demi menyegarkan jiwa dan lebih mensyukuri hidup. Sekarang ini orang tua kesulitan mengendalikan perilaku anaknya dan menyerahkannya pada gadget yang sekarang ini dianggapnya akan membuatnya tenang dan manut. Nah, dampaknya anak-anak mengalami ketidakpercayaan diri untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Karena gadget adalah teman akrabnya sejak dini. Itu yang terjadi. Orang tua lebih suka bertanya tentang nilai dan ranking anaknya. Gini pembetan. Iya, saya itu juga sering begitu. Saya sering tanya nilainya bagaimana, rankingnya naik apa turun. Itu yang sering kita tanyakan sebagai orang tua, ketimbang bertanya tentang perasaan mereka dan mendengarkannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh tantangan keluarga Kristen tidak semakin mudah. Namun sebesar apapun pergumulan dan perjuangan untuk menjadikan keluarga kita tanah yang baik, itu dibutuhkan upaya yang besar juga untuk menundukkan diri pada pimpinan Roh Kristus. Roh Kristuslah yang mampu membebaskan kita dari segala jerat-jerat yang membelenggu langkah kita untuk tumbuh dan berbuah. Menjaga hubungan keluarga dengan Kristus itu akan menjadi energi besar dalam memperjuangkan kedamaian. Mungkin bukan kemudahan yang kita temui, namun Roh Kristus itu memberikan kekuatan pada kita melewati yang tak mudah itu. Paulus berpesan supaya seluruh hidup ini dipersembahkan untuk tunduk dan taat pada pimpinan Roh yang adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Sehingga sekalipun sebenarnya tidak suka dan tidak enak, karena itu hal yang benar, maka seharusnya orang akan berupaya untuk terus berjuang. Sikap yang demikian ini juga dialami oleh keluarga kecil Ishak dan Ribka. Selama 20 tahun hidup bersama sebagai suami istri tanpa anak yang dijanjikan oleh Allah, pastilah ini juga menjadi pergumulan tersendiri. Namun dalam situasi itu, mereka tetap menjadikan Allah sebagai kepala bagi keluarganya. Hal itu nampak dalam sikap Ishak yang berdoa dan dijawab oleh Allah melalui kehamilan Ribka. Ketika Ribka mengeluh karena mengandung 2 bayi dalam rahimnya, ia pun melakukan sikap yang tepat dengan meminta petunjuk kepada Allah, sesuai dengan tema kita di pagi hari ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan keluarga kita? Di bulan keluarga ini, keluarga kita dipanggil untuk menjadi tanah yang baik dengan menjadikan Tuhan sebagai kepala. Segala perbuatan berangkat dan bermuara kepadanya yang harus selalu kita libatkan. Mari mengelola segala urusan dengan menundukkannya dalam pimpinan Roh-Nya, bahkan melalui setiap peristiwa yang setiap hari kita alami bersama keluarga. Mari menjadikan semua itu sebagai sumber belajar dan refleksi yang akan menumbuhkan iman kita dan menjadikan kita berbuah dengan melimpah. Tuhan memberkati. Amin. Sejenak, mari kita mengambil saat
teduh. Amin. Mari kembali kita bernyanyi dari pujian Kidung Jemaat 451, baitnya 1 dan 2, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu dimohon untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kembali kita satukan hati, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang cinta kasih-Nya kekal dan agung, kembali ya Bapa anak-anak-Mu menyapa dan memanggil nama-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati kami, kembali kami memohon serta meminta untuk keberadaan seluruh warga jemaat, terkhusus warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Lumajang yang saat ini tentunya sedang beribadat di rumah masing-masing. Kiranya Engkau memberkati dengan kasih kemurahan-Mu serta damai sejahtera, Engkau limpahkan kepada jemaat-Mu. Engkau berikan berkat-berkat-Mu melimpah sehingga semuanya tidak berkekurangan. Berkat kesehatan, kekuatan, serta penghiburan kiranya Engkau curahkan, bahkan makanan dan minuman Engkau berikan secukupnya sepanjang hari ini. Ya Bapa di dalam surga, tak jemu-jemunya kami memohon kiranya masa-masa sulit ini segera berakhir. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami, Allah yang Maha Kuasa. Hanya oleh kuasa-Mu saja pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan berlalu. Kami percaya akan kebesaran kuasa-Mu itu Tuhan. Ajarkanlah kepada kami semua anak-anak-Mu yang setia ini untuk terus berserah kepada Tuhan, berlari kepada Tuhan di saat-saat yang sulit ini, sehingga kami mendapatkan sukacita, bahkan damai sejahtera
karena semuanya itu berasal daripada-Mu saja. Tuhan, saat ini kami serahkan kehidupan kami ke depan, baik kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, dari pusat sampai daerah-daerah, bahkan persekutuan kami, jemaat-jemaat milik Tuhan, gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini, teristimewa di gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan, Lumajang. Biarlah kami semuanya ya Tuhan, boleh tetap setia, kami boleh tetap beribadah walaupun berada di rumah kami masing-masing. Kami percaya ya Tuhan, jika itu yang kami lakukan, maka berkat-Mu Engkau curahkan atas kami semuanya. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang dalam bangku sekolah ya Tuhan. Kami juga tak henti-hentinya memohon kiranya Engkau berkati mereka, walaupun saat ini mungkin mereka juga masih berada ataupun belajar di rumah masing-masing. Kiranya Engkau berikan kemampuan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan keuletan, sehingga apa yang menjadi cita-cita dan harapannya itu juga akan tercapai. Kiranya kasih setia-Mu senantiasa Engkau berikan, Engkau lindungi anak-anak kami semuanya. Bahkan adik-adik kami pemuda juga kami serahkan kepada Tuhan dengan segala pergumulannya masing-masing. Kami tidak mengerti ya Tuhan, tetapi yang kami tahu bahwa Engkau Allah kami, Allah yang memiliki hidup dan kehidupannya. Engkau lebih tahu apa yang menjadi pergumulan dari anak-anak kami itu. Terima kasih ya Tuhan, akhirnya kami serahkan ya Tuhan sisa hidup kami ke depan. Jika kami diperbolehkan untuk memasuki masa new normal ini, biarlah kami juga boleh melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Kami tetap melakukan apa yang menjadi seruan dari pemerintah, sehingga kami tidak hidup seenaknya, tetapi kami selaku anak-anak Tuhan boleh memberi contoh teladan yang baik kepada sesama kami. Kami boleh hidup dengan tertib, dengan baik, sehingga masa-masa sulit ini akan segera berakhir. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami juga akan mengakhiri ibadat kami. Tuhan menyertai dan memberkati kami. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kesempurnaan doa kami ini hanya kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan yang telah kita persiapkan. Adapun dasar persembahan diambil dari Markus 12 ayatnya yang ke-41 sampai yang ke-44 yang berbunyi, persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Persembahan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 298, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Sembah syukur pada
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu mengasihi kami dengan setia. Berkat-Mu yang selalu tercurah atas kami selalu berlimpah-limpah, dan kami hanya mengembalikan berkat-Mu melalui persembahan yang hanya sebagian kecil saja ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, buatlah nama-Mu saja yang dipermuliakan, dan tangan-tangan yang mengelolanya kiranya Engkau mengurapinya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadat kita di pagi hari ini. Mari kita pulang dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita. Mari kita jalani panggilan hidup kita sebagai pelayan Kristus yang merupakan suatu kehormatan bagi kita. Jalani tugas dan panggilan ini dengan penuh kesabaran dan kesetiaan. Maka Tuhan akan menguatkan dan mengaruniakan kita mahkota kehidupan. Jemaat bernyanyi dari pujian Kidung Jemaat 439 baitnya yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu. Mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan, kita satukan hati. Tuhan melindungi dan memberkati. Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Tuhan menerangi kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang sampai selamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 474, Kepadamu puji-pujian.